Pertama tentang bagian kecil paling bawah sengaja itu, isu-isu kejahatan dan pemikiran manusia. Jadi ada isu-isu kejahatan, isu-isu itu masalah atau problem kejahatan dari mulai Adam sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Ada berbagai variasi masalah kejahatan, baik dalam pemikiran manusia, tindakan manusia, perkataan, perbuatan, apalagi dalam konteks kekinian, kejahatan itu dilakukan oleh manusia sengaja atau tidak, besar atau tidak dampaknya, dilakukan pribadi atau komunitas, itu dapat kita saksikan dan kita lihat apa dampaknya, yaitu penderitaan, kesusahan, kesulitan yang dihadapi manusia. Itu yang terjadi. Dimulai dari pemikiran manusia. Memang ada yang mengatakan bahwa kejahatan itu dianggap jalannya bersamaan dengan kehadiran kebaikan. Kita tidak terima pandangan itu. Atau ada yang mengatakan kejahatan itu karena respon kita salah terhadap apa yang Tuhan berikan. Tidak demikian secara utuh, karena kejahatan memang dimulai dari diri kita manusia. Nah, saya akan coba menyampaikannya dengan pasti, dengan apa yang ada. Kita mulai dari bagaimana bicara tentang Allah Tritunggal. Jadi kalau bicara tentang bagaimana kita mengenal tentang Allah Tritunggal dalam penciptaannya dan providensianya dan penebusannya. Bagaimana kita memahami, mengerti tentang Allah Trinitas, ya, tentang Allah Trinitas ada ketetapan tunggal, ketetapan yang kekal, ketetapan yang ada pada diri Allah, baik dalam penciptaan, providensia dan penebusan. Lalu kita tahu bahwa dalam ketetapan penciptaan ada Allah menciptakan manusia ya sebagai ciptaan pribadi, jadi ciptaan tapi juga pribadi yang tunduk kepada Allah tapi juga sekaligus yang punya kebebasan. Dia diciptakan, manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dan di sana ada yang namanya Adam. Jadi dalam konteks di sana ada Adam. Jadi Allah menciptakan Adam, yaitu manusia. Adam itu artinya manusia. Adam artinya manusia, tapi sekaligus adalah individu, pribadi. Lalu Allah menyatakan covenant-nya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Covenant kerja, covenant of work. Covenant ini berarti Tuhan dalam kapasitasnya sebagai pencipta, dalam kapasitasnya sebagai pemilik jagat raya ini mengadakan covenant dengan ciptaannya. Dan di dalamnya ada ketentuan hidup atau mati. Jadi covenant selalu berkaitan dengan hidup atau mati. Kalau taat, hidup. Kalau tidak taat, mati. Covenant kerja pun demikian. Di dalam covenant itu dinyatakan bagaimana Allah mengatur dunia ini, manusia khususnya, supaya mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Di dalam covenant itu ada 3 hal. Memelihara, mengelola taman, bebas makan buah dari segala pohon, tapi jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, nanti pasti mati. Mati. Kata mati 2 kali di sana. Sesungguhnya Adam, ciptaan manusia yang pertama ini, ya, adalah manusia yang memiliki pengetahuan dasar. Dia tahu bahwa Allah memberi covenant. Dia tahu bahwa Allah memberikan perintah. Dan perintahnya jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Di dalam Adam. Jadi Allah menciptakan Adam. Dan kita ada di dalam Adam. Adam itu artinya kita berada di dalam 2 hal penting. Adam berarti dirinya dan Adam artinya juga manusia. Kalau kita di dalam Adam, itu berarti Adam mewakili umat manusia dalam pengertian teologis namanya federal, dan juga Adam sebagai manusia secara individu dia berpartisipasi. Jadi ada 2 ya pengertian di dalam Adam. Nah, Adam
dengan sengaja, ya, sadar dan dengan sengaja memberontak kepada Tuhan. Adam dengan sengaja memberontak kepada Tuhan. Karena Adam tahu dan sudah diberitahu bahwa tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Adam sadar bahwa yang dihadapinya si pencoba itu setan yang merasuki ular. Dia tahu, dia sadar, dia mengerti. Jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku, Adam tahu, Hawa tahu, tapi dia dengan sengaja memberontak berdasarkan keinginannya. Jadi disitulah kejatuhan. Jadi kejatuhan itu ketidaktaatan. Yang kedua, kejatuhan Adam berarti tidak tepat sasaran. Jadi Tuhan mengendaki Adam dan Hawa, manusia pertama ini yang secara historis memang ada di bumi ini, yang secara historis memang hadir dan hidup di Taman Eden di dunia ini, dia tidak mengikuti sasaran yang Tuhan kehendaki. Sasarannya taat, sasarannya memelihara bumi, tapi dia menyimpang, mau mendefinisikan apa itu baik, apa itu benar, menurut apa yang dia keinginkan. Lalu dengan sengaja melanggar covenant kerja. Dengan cara mau meninggikan diri, mengatur benar menurut Adam, bukan benar menurut Adam, bukan benar menurut Tuhan. Benar baik menurut Adam, bukan baik menurut Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Itulah kejatuhan. Jadi kejatuhan pada diri manusia, pada umat manusia, dimulai di Taman Eden, di bumi ini, dan dilakukan dengan sengaja kepada Allah dengan sadar. Ini penting tentang kejatuhan. Manusia tidak mampu melawan iblis, tetapi karena memang manusia sendiri punya keinginan jahat itu. Mengapa? Memang manusia diciptakan memiliki potensi. Saya ulangi, manusia diciptakan memiliki potensi. Dan potensi di mana kalau kita ikuti pemikiran Bapak Santo Agustinus, bahwa manusia di Eden, di bumi ini, memiliki potensi untuk bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Ya, saya ulangi, manusia di Taman Eden, di bumi ini, punya potensi bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Mengapa? Karena dia adalah ciptaan pribadi yang memiliki kebebasan. Dampaknya, akibatnya saya katakan akibatnya ada dosa. Dosa itu pemberontakan, meleset atau amartia, sin besar, saya tulis sin besar. Dan ini yang disebut dosa asal, natur manusia. Mengapa disebut dosa asal dan kita juga ikut berdosa? Karena tadi saya katakan, kita umat manusia ada di pinggangnya Adam. Ada di pinggangnya Adam. Dalam bahasa yang lebih sederhananya, seluruh umat manusia ada di dalam benihnya Adam. Karena di dalam Adam, secara biologis, genealogis, ada sperma. Maka dikatakan spermatozoa. Kita, umat manusia, ada di sana. Di dalam pinggangnya Adam. Jadi ketika Adam, secara individu, Adam yang mewakili kita secara federal, berdosa, maka kita ada di dalam keberdosaannya Adam. Jadi bukan seperti yang mungkin kita pikirkan begini. Papa berdosa, kakek berdosa, buyut berdosa, maka kita mendapatkan dosa warisan. Sebenarnya bukan, Alkitab tidak menjelaskan seperti itu. Tapi karena kita di dalam Adam, maka potensi berdosa kita ada. Begitu. Ya, jadi ini mesti diluruskan nih, prinsip yang penting. Karena kita ada di dalam Adam, seluruh umat manusia, sampai sekarang mungkin ada 10 miliar, kalau kita itu dari mulai kejadian sampai dengan akhir zaman sekarang aja 7,5 miliar, seluruh umat manusia itu ada di dalam Adam. Benihnya. Beragam di sana. Berbagai suku, etnis, bangsa ada di dalam Adam. Berdosa. Jadi bukan karena papa, kakek, buyut, nenek buyut, dan sebagainya berdosa, maka kita jadi berdosa. Tidak. Bukan karena urusan seksual, jadi papa, mama, menikah, lalu melahirkan kita, lalu kita berdosa karena seks. Itu ajaran yang sesat, yang salah.
Tetapi karena kita di dalam Adam, maka kita berdosa. Nah, natur dosa inilah yang menimbulkan, yang mendorong kita, ya, nanti kita pelajari menjadi sins yang aktual. Nah, kita lihat dulu sin. Sin itu berarti kita berdosa, akibatnya, dampaknya, saya belum bilang akibatnya, dampaknya dulu ya, dampaknya, kita sadar kita berdosa, seperti Adam dan Hawa, kita merusak ciptaan lain, seperti mengambil daun dan sebagainya, pepohonan, kita berusaha menutupi dosa, kita takut dan bersembunyi dari hadapan Tuhan, kita menyalahkan pihak lain, dan kita tidak mau bertanggung jawab. Jadi ada 6 hal dampak, ini dampak ya, saya belum menjelaskan akibat. Dampak dari dosa itu, di dalam Kejadian pasal 3. Oh iya, saya berdosa, lalu dia ambil daun dari satu pepohonan, menutup dirinya yang bertelanjang, lalu kemudian takut bersembunyi dari hadapan Tuhan ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam? Lalu menyalahkan, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, yang ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Lalu mereka tidak mau bertanggung jawab. Ini dampaknya. Tetapi kita lihat, saya sudah katakan tadi, sin itu naturnya, jadi setiap orang di dalam Adam berdosa, dan kita berbuat dosa. Itu namanya sins, huruf kecil, tapi sins. Ini namanya aktual, kondisi saat ini. Jadi mengapa seorang anak kecil berbuat dosa? Mengapa seorang kakek yang sudah lanjut umur berbuat dosa? Mengapa ada manusia berdosa terus? Berbohongkah, berdustakah, mencurikah, berkelahikah, perangkah, dan sebagainya. Itu dosa aktual, individu dan komunitas. Mengapa bisa? Karena ada sin besar, yaitu dosa asal. Dari mana dosa asal ini? Bukan diwarisi dari papa mama, tapi karena kita ada di dalam Adam. Begitu. Jadi jangan salahkan papa mama kalau kita berbohong, jangan salahkan kakek buyut kalau kita melakukan hal yang buruk. Tetapi karena memang kita ada dalam dosa, maka kita cenderung berbuat dosa. Kejadian pasal 6 ayat 5. Kecenderungan hati manusia berdosa setelah ada di dalam keberdosaannya. Dan akibatnya, nah ini akibat ya sekarang. Tadi ke bawah itu dampak, ini akibat, yaitu mati. Itu akibat. Akibat dosa itu mati. Tidak ada lain. Nah, nanti kita bicara soal kematian. Kematian itu kan ada 3. Kematian rohani, berarti hubungan kita dengan Tuhan terputus, kita tidak bisa berelasi dengan Tuhan sebagaimana Tuhan berelasi dengan kita. Kematian fisik, tubuh kita terpisah dari roh kita, tubuh kita menjadi debu tanah, roh kita kembali kepada Tuhan. Kematian kekal, itu orang-orang yang tidak dipilih Tuhan dari kekekalan akan berada di dalam api neraka selamanya. Itu kematian. Jadi kematian itu akibat dosa. Itu sebabnya nanti dari penghakiman kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Dan kita dibenarkan berdasarkan kasih karunia. Tetapi upah dosa itu adalah maut, kematian. Penghakiman dapat berlangsung sejak di Taman Eden sampai finalnya di akhir zaman. Jadi penghakiman sejak di Taman Eden sampai finalnya di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Penghakiman tidak serta-merta langsung kepada penghukuman. Adam dihakimi, Hawa dihakimi, Kain dihakimi karena membunuh Habel, dan banyak orang dihakimi, dan Tuhan memberikan pemerintah negara untuk melakukan penghakiman terhadap dosa manusia. Dan penghukumannya mulai dari diusir, ya Adam itu diusir dan Hawa itu diusir, itu bukan akibat dosa tapi penghukuman atas perbuatan dosa. Jadi mesti dibedakan ya, akibat dosa dan penghukuman atas dosa. Penghukuman yang final nanti di akhir zaman. Tapi penghukuman sepanjang sejarah, Adam diusir dari Taman Eden, tidak boleh kembali ke Taman Eden. Susah, payah mencari nafkah, itu penghukuman. Kerja itu ibadah, tapi susah payah mencari kerja itu penghukuman karena dosa kita. Susah payah ibu melahirkan kita, mengandung melahirkan kita, itu penghukuman karena mungkin jadi waktu tidak berdosa Adam dan Hawa melahirkan keturunan dengan tidak mengalami kesulitan. 2 itu terjadi, yaitu nafkah dan keturunan. Padahal perintah Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, kelola bumi. Nah, ini yang terjadi. Jadi secara individu ya, secara individu maka penghukuman ya berdampak apa? Secara individu. Ya, berdampak akibatnya secara langsung apa?
gelisah, makin jahat, rasa bersalah, sukar, dan kematian. Secara individu, cepat atau lambat, setiap kita pasti mengalami kematian fisik. Mau dia orang percaya atau tidak orang percaya, pasti mengalami mati fisik. Kecuali Henokh dan Nabi Elia. Kecuali Henokh dan Nabi Elia. Yesus sendiri jadi manusia mati di atas kayu salib. Akibat daripada dosa tadi, ya, yang kematian itu, maka menimbulkan apa? 5 hal. Rusak total dan tidak mampu total. Rusak total, tidak mampu total. Rusak total berarti kita cerminnya sudah retak-retak. Tidak lengkap, tidak utuh, tidak harmonis, tidak baik, arahnya salah. Tidak mampu total berarti kita tidak bisa berbuat baik menurut kehendak Tuhan. Kita tidak bisa berbuat benar menurut kemauan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan tidak ada. Terjadi arah perubahan kesadaran mulai dari kepada Tuhan menjadi kepada diri. Kematian jasmani, kematian rohani, diusir di Taman Eden. Ini yang terjadi. Nah, ini adalah bagian yang penting, yang pertama yang perlu kita tahu. Namun demikian, di dalam keberdosaan manusia, Tuhan masih memberikan namanya anugerah umum. Anugerah umum diberikan Tuhan sebagai bagian daripada providensia Allah untuk mengekang dosa. Saya ulangi, di dalam keberadaan manusia secara individu, secara komunitas yang berdosa kepada Allah, berdampak pada dirinya, berdampak pada lingkungan hidupnya, berdampak pada seluruh semesta alam, dan berdampak pada bumi ini, maka dalam keadaan yang seperti itu pun, Allah di dalam providensianya memberi anugerah umum untuk mengekang dosa. Mengekang dosa bukan menebus dosa ya, mengekang dosa dalam anugerah umum. Dan melalui jalan apa? Melalui disiplin ilmu pengetahuan, dan melalui sosial. Jadi akibatnya di sana dikekang, dosa-dosa kan sudah masuk ke wilayah disiplin ilmu dan dimensi sosial. Tetapi semuanya dikekang, bukan berarti tidak lagi ada dosa, tapi dosa itu ditahan. Restraint of sins. We are the sinful man, ya, we are the sinful man. Effects of the sinful itu di bidang akademik dan sosial. Tetapi in the grace of God, kita mendapatkan restraint of sin. Melalui apa? Melalui berbagai fungsi yang ada pada diri kita. Nah, ini bagian pertama yang saya mau sampaikan dan jelaskan. Berikutnya, bagaimana kita melihat dan meresponi anugerah umum tadi ya. Kita bisa perhatikan bagian-bagian yang saya jelaskan ini. Bahwa anugerah umum berbeda dengan anugerah khusus. Jadi Allah memberikan anugerah khusus, memberikan hukum Tuhan supaya mengatur agama, moral, dan sosial. Dan kita tahu di dalam Mazmur 1 ayat 1-6 ada 2 kelompok manusia yang taat kepada Tuhan, yang cinta Tuhan, atau yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak cinta kepada Tuhan. Ada nasihat di antara 2 kelompok itu, ada 2 jalan di dalam kelompok itu, dan ada komunitas yang berbeda. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sadar akan dosa kita, kalau dia orang yang hidup dalam kegelapan, dia tidak bisa punya respon terhadap 2 hal ini. Dia hanya ikuti kegelapan. Tetapi kalau dia orang yang di dalam terang, jadi saya bedakan kotaknya, dia punya pikiran, punya kehendak, punya afeksi, berespon terhadap hukum Taurat dengan menaati hukum Tuhan, dan berespon terhadap kuasa dosa dengan menolak kuasa dosa. Jadi keinginan mata, keinginan daging, keinginan hidup itu ditolak. Mengapa bisa? Karena ada kuasa yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, unbeliever, dia masih mungkin berbuat baik, tetapi itu anugerah umum, bukan anugerah khusus. Bukan untuk menyelamatkan, bukan untuk menyelesaikan dosa, tapi untuk menahan dosa. Berikutnya adalah bagaimana kita memahami anugerah umum ini. Bagaimana Tuhan memberikan anugerah umum, di sana ada kebenaran Tuhan, ada kebaikan dan kesucian Tuhan. Di dalam kondisi manusia sudah berdosa, bumi sudah berdosa. Mengapa? Karena manusia itu mempunyai kemampuan berpikir. Jadi dari pikiran kehendaknya melihat realita atas bumi ini, di alam ini, walaupun dicemari dosa, tetap masih ada kebenaran Tuhan, tetap masih ada kebaikan Tuhan, tetap masih ada kesucian Tuhan. Melalui kemampuan yang diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga manusia dapat mengerti tentang keteraturan, keindahan, kejujuran.
Dari sinilah manusia diberikan kemampuan untuk menjadikan itu sarana mengekang dosa. Jadi ada rasio hati nurani dan kebudayaan. Rasio menemukan kebenaran, merumuskannya, mengoptimalkannya, menjadikan itu ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itulah yang menjadikan cara manusia mengekang dosa. Hati nurani memberikan dorongan manusia untuk berbuat baik, melahirkan dan menghasilkan agama-agama, budaya-budaya, dan akhirnya manusia berupaya untuk tidak berbuat dosa. Demikian juga peradaban yang ada di dunia ini. Nah, ini pengekangan dosa, anugerah umum yang diberikan oleh Allah Tritunggal dalam konteks providensia untuk manusia tidak berbuat dosa semena-mena. Sampai di sini penjelasan saya yang cepat, padat, berkaitan dengan dosa.